Era baru dalam tatanan normal baru atau new normal membutuhkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang lebih efisien dan efektif serta tepat sasaran. Kecermatan dalam menyusun program mutlak diperlukan agar tujuan utamanya bisa tercapai, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat, pelayanan yang paripurna. Hal tersebut seperti yang sering disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasona Halauli dalam setiap arahannya. Program Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA Angkatan 62 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM bertujuan untuk mencetak kader-kader kepemimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Output apa yang diharapkan diciptakan oleh masing-masing para peserta sebagai implementasi dari program Diklat tersebut. Mari kita ikuti secara langsung implementasi aksi perubahan peserta Diklat PKA Angkatan 62, Saudara Agung Aribawa, dari Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Saya Agung Aribawa, Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang saat ini sebagai peserta Diklat PKA Angkatan 62 akan melaporkan secara langsung pelaksanaan laboratorium implementasi aksi perubahan dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Protokol dan Pengamanan Kementerian Hukum dan HAM atau SIPROPAM Kumham dalam rangka peningkatan kinerja di bagian protokol dan pengamanan. Sebelum pelaksanaan implementasi aksi perubahan ini, telah dilaksanakan seminar rancangan aksi perubahan pada tanggal 9 Maret 2021 secara virtual, di mana hadir secara virtual Bapak Luki Agung Binarto, Kepala Biro Umum, selaku mentor yang telah memberikan masukan dan menyetujui gagasan aksi perubahan ini. Selanjutnya, Bapak Ohan Suryana selaku coach yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait proses penyusunan rancangan aksi perubahan ini. Dan tentunya Ibu Nuni Suryani selaku Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada BPSDM Hukum dan HAM selaku penguji pada pelaksanaan seminar rancangan aksi perubahan yang telah memberikan arahan, masukan terkait aksi perubahan ini, di mana di dalam tahapan jangka pendek aplikasi SIPROPAM ini dapat terimplementasi. Inilah tahapan pembangunan SIPROPAM Kumham. Menindaklanjuti arahan Bapak Yasona Halauli di atas, maka inovasi-inovasi harus segera dikembangkan dan pembangunan sistem informasi berbasis digital menjadi hal yang mutlak harus segera dilakukan. Perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk memaksimalkan kinerja di bagian protokol dan pengamanan Kementerian Hukum dan HAM. Terlebih dalam era baru ini, memaksa kita untuk terbiasa dengan berbagai perubahan pola dari konvensional ke digital dan pola kehidupan lainnya. Pembangunan sistem informasi berbasis digital menjadi hal yang harus segera dilakukan. Perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memaksimalkan kinerja di bagian protokol dan pengamanan. Terlebih kondisi pandemi COVID-19 memaksa berbagai perubahan pola dan budaya kerja yang ada. Peran protokol dan pengamanan bukan sekedar memberikan pendampingan dan pelayanan prima bagi para pimpinan, tetapi juga sebagai mediator komunikasi bagi para pihak yang berkepentingan. Keterbukaan, kecepatan koordinasi, dan informasi menjadi hal yang utama. Namun, pada nyatanya banyak kendala. Pola kerja konvensional dan belum adanya integrasi data pelaporan agenda kegiatan pimpinan menjadi kendala. Selain itu, tingginya aktivitas pimpinan membuat seluruh anggota protokol dan pengamanan tidak ada yang berada di ruangan kantor, melainkan melaksanakan tugas pelayanan dan pendampingan pimpinan di luar kantor. Tuntutan untuk bekerja di luar kantor inilah yang menyulitkan koordinasi,
komunikasi, dan pelaporan hasil pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan aplikasi SIPROPAM Kumham diharapkan menjadi solusi dan memberikan kemudahan bagi seluruh anggota bagian protokol dan pengamanan dalam rangka peningkatan kinerjanya. Seperti apa tahapan atau milestone pembangunan aplikasi SIPROPAM Kumham? Pertama, membuat rancangan SIPROPAM Kumham. Dalam hal ini, membangun tim efektif, penyusunan SOP, pembangunan aplikasi SIPROPAM Kumham. Kedua, penyusunan buku panduan penggunaan SIPROPAM Kumham. Ketiga, melaksanakan bimbingan teknis input data SIPROPAM Kumham. 4. Membangun komitmen bersama pilot project dengan bagian protokol dan pengamanan serta user atau pengguna aplikasi, yakni pengampu protokol dan pengamanan unit utama dan kantor wilayah. Kelima, terimplementasinya aplikasi SIPROPAM Kumham ke seluruh unit utama dan kantor wilayah melalui monitoring, evaluasi, pemanfaatan aplikasi SIPROPAM Kumham. Yang paling penting adalah legalisasi aplikasi SIPROPAM Kumham. SIPROPAM Kumham merupakan aplikasi digital yang dapat diakses melalui smartphone sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Ada 9 fitur utama di dalam aplikasi SIPROPAM. Pertama, kinerja, protokol, dan pengamanan. Kedua, e-agenda pimpinan. Ketiga, sistem informasi pengamanan pimpinan atau SIPAMPIM. 4. Sistem pengamanan lingkungan atau SIPAMLIN. 5. Pendaftaran tamu pimpinan. 6. Pencatatan IBMN Inventaris Propam. 7. Pengaduan. 8. Survei kepuasan. 9. Dashboard. Mari kita dengar apa kata mereka tentang aplikasi SIPROPAM Kumham. Aplikasi SIPROPAM Kumham mantap. Pengawasan di lapangan bisa dipantau dari ruangan. Bagian tugas anggota Propam dan pendaftaran tamu pimpinan menjadi lebih mudah. Untuk menjaga keberlangsungan aplikasi SIPROPAM Kumham, diperlukan komitmen antar petugas unit utama dan juga dukungan dari pimpinan tinggi Kementerian Hukum dan HAM. SIPROPAM Kumham pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. SIPROPAM Kumham sangat inovatif dan sangat bagus ya, dan sangat implementatif. Inovasi SIPROPAM Kumham memberikan informasi layanan protokol dan pengamanan secara digital dengan cepat, tepat, dan akurat. Semoga aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. SIPROPAM Kumham merupakan inovasi baru yang memberikan kemudahan dan kejelasan informasi tentang layanan keprotokolan dan pengamanan secara cepat dan efisien untuk mendukung peningkatan kinerja di bagian protokol dan pengamanan Sekretariat Jenderal. Saya, Edi Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan Asasi Manusia, mendukung aksi perubahan Saudara Agung Aribawa beserta Diklat PKA Angkatan 62 dengan judul Sistem Informasi Protokol dan Pengamanan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, SIPROPAM Kumham. Selamat dan sukses untuk inovasi Saudara Agung Aribawa. Terima kasih. Mari terus dukung aplikasi SIPROPAM Kumham agar dapat memberikan peningkatan kinerja dan pemenuhan layanan informasi yang akuntabel, tepat waktu, dan pastinya menjadikan Kumham lebih pasti.
Demikian penyampaian laboratorium implementasi aksi perubahan saya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Luki selaku mentor, Bapak Ohan selaku coach yang senantiasa setia dan sabar membimbing dan mengarahkan saya hingga selesainya aksi perubahan ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan.